Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Melidar. Apa kabar anak-anak ibu hari ini ya? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang kasih sayang terhadap sesama. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang kasih sayang terhadap sesama adalah perasaan cinta dan kepedulian yang ditunjukkan kepada orang lain. Kasih sayang bisa ditunjukkan dengan berbagai cara seperti membagi dukungan, bantuan, dan perlindungan. Dalam Islam, kasih sayang terhadap sesama merupakan salah satu keutamaan yang harus dipraktikkan. Ada beberapa contoh kasih sayang sesama adalah sebagai berikut. Dalam Islam, kasih sayang terhadap sesama yang pertama, menyayangi semua orang tanpa pandang bulu. Ya anak-anak ibu semua, contohnya di kelas kita ini ada juga kawan kita yang non-muslim. Kita tidak boleh membedakan agama, kita harus saling sama menyayangi. Yang kedua, memberikan kasih sayang tanpa pamrih ya anak ibu. Sama kawan, tidak boleh kita mengharap apapun kalau kita memberikan sesuatu untuk kawan kita. Yang ketiga, mengampuni orang lain. Misalnya, kawan kita berbuat salah, kita harus mengampuni kawan kita. Tidak boleh kita bersifat dendam sesama kawan. 4. Mendengarkan dan memahami. Kelima, menghargai dan bersyukur atas kasih sayang diberikan. Ada yang tahu nggak anak ibu contoh menghargai dan bersyukur atas kasih sayang diberikan? Baiklah, misalnya kasih sayang orang tua kita terhadap kita. Kita harus menghargai dan bersyukur karena mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita yang menyayangi kita dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak pernah ada rasa benci terhadap kita anak ibu ya. Kalian harus bersyukur. Gitu juga dengan kawan kita di sekolah. Kalau ada kawan kita yang menyayangi kita, kita bersyukur karena kita disayang. Itu tandanya kita ini orang yang disayangi sama kawan. Karena kita bersikap baik sesama kawan, sesama kawan di sekolah, di kampung, di tetangga kita di rumah. Kita harus saling menghargai dan mensyukurinya ya anak ibu. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan kasih sayang terhadap orang lain adalah 1. Memberi kejutan sederhana. Ada yang tahu nggak anak ibu? Contohnya, memberikan kejutan sederhana. Baiklah, contohnya anak ibu ya, memberikan kejutan sederhana sepertinya kita memberikan kado untuk kawan kita yang lagi ulang tahun.
Nah, contohnya, boleh juga kita memberikan kejutan untuk orang tua kita di hari ibu, di hari ayah. Gitu juga sebaliknya, kita mendapat kejutan dari orang-orang terdekat kita. Sepertinya kalau kita dapat juara di sekolah, kita udah disediakan kado dari orang tua kita di rumah. Itu yang dinamakan dengan memberikan kejutan sederhana, anak ibu ya. Yang kedua, mengucapkan rasa terima kasih. Ada yang tahu anak ibu? Contohnya, mengucapkan rasa terima kasih. Nah, misalnya kalau kita mendapatkan kado dari kawan, kita harus mengucapkan terima kasih. Misalnya kawan kita menolong kita, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Pokoknya semua apapun yang kita dapat dari orang terdekat kita, kawan kita, kita harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya anak ibu. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama. Contohnya kayak kita belajar di sekolah bersama kawan, bersama-sama kita belajar, jangan ada yang saling menyakiti, tidak boleh saling membuli. Kita menghabiskan waktu main bersama sama kawan-kawan di sekolah, karena di sekolah itu waktunya kita tertentu. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain. Pergunakan sebaik mungkin waktu yang ada sama kita ya anak ibu. Misalnya menghabiskan waktu sama orang tua kita di rumah, kayak kita hari libur, hari Minggu, entah apa kita buat sama orang tua kita bantu orang tua kita di rumah, membersihkan rumah, bantu cuci piring. Ya anak ibu, jangan kita buang-buang waktu yang tersisa sama kita. Yang keempat, menyampaikan secara langsung. Ada yang tahu anak ibu apa menyampaikan secara langsung? Contohnya, kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan orang tua kita, minta bantuan sama kita untuk menyampaikannya, kita harus kita laksanakan langsung, tidak boleh kita tunda-tunda. Mana tahu nanti kita lupa, karena itu suatu amanah anak ibu ya, yang harus kita sampaikan. Kalau kita tidak sampaikan, berarti itu sudah terutang sama kita. Makanya dari itu kita tidak boleh menundanya. Harus langsung kita laksanakan ya anak ibu. Manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Asmaul Husna juga ada kasih sayang. Yuk anak ibu semua, kita bahas ya apa itu Asmaul Husna. Terlebih dahulu ya. Di dalam Asmaul Husna juga ada kasih sayang. Yuk anak ibu semua, kita bahas ya apa itu Asmaul Husna. Terlebih dahulu mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata ya, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Sehingga dapat disimpulkan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Asmaul Husna ada berapa anak ibu semua? Iya, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Asmaul Husna
dibaca ketika berdoa ya. Nah, contohnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna. Ar-Rahman adalah salah satu Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi semua makhluk. Mengamalkan Ar-Rahman dengan cara saling mengasihi. Kita harus mengamalkan Ar-Rahman. Kita harus berteman dengan siapa saja ya anak ibu. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Ar-Rahman artinya yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman berarti bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Ada beberapa cara meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman, yaitu 1. Memberi kasih sayang tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya anak-anak ya, misalnya dalam keluarga kita harus memberikan kasih sayang terhadap orang tua kita. Kalau misalnya ada adik kita di rumah, ada kakak kita di rumah, ada abang, kita memberikan kasih sayang sepenuh hati. Gitu juga dengan kawan kita di sekolah. Kita harus saling menyayangi sesama kawan. Semoga apa anak ibu? Semoga kita pun berkawan tentram dan damai. Kalau kita tidak recok, kalau kita memberi kasih sayang kepada orang dimanapun yang kita kenal, walaupun nggak kita kenal, kita pun disayang juga sama orang di sekitar kita dan juga orang lain. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Misalnya kalau kawan kita di kelas, di dalam lokar ini ada berbuat salah sama kita harus mengampuninya. Kita tidak boleh dendam sama kawan kita dan jangan ada niat untuk membalasnya. Ya anak ibu, Allah aja Maha mengampuni, apalagi kita ciptaan Allah harus juga mengampuni orang-orang yang berbuat salah sama kita. Tidak boleh bersifat dendam karena itu tidak baik anak ibu ya. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan. Kalau misalnya ada kawan kita di kelas ini anak ibu ya yang membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya dengan ikhlas, tidak boleh mengharap imbalan ya anak ibu, karena mengharap imbalan itu tidak baik. Kalau kita menolong orang dengan ikhlas, kita pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak ibu, kalau kita menolong kawan yang membutuhkan pertolongan kita, suatu saat kita membutuhkan pertolongan, ada orang yang datang menolong kita karena Allah itu Maha melihat umatnya yang baik. Ya anak ibu. Yang keempat, bersikap baik kepada semua makhluk hidup. Ya anak ibu, kita tidak boleh membeda-bedakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sama-sama saling menghormati dan menyayangi sesama makhluk hidup. Ya anak ibu,
baik yang beriman maupun yang belum beriman. Contohnya, ada kawan dalam lokal kita sini kan ada yang non-muslim. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya anak ibu. Ya, contohnya Nabi Muhammad aja, dia tidak pernah membedakan umatnya yang non-muslim, anak ibu ya. Kita harus saling sama-sama menghargai dan menyayangi, ya anak ibu. Yang kelima, menjadi pribadi yang pemurah. Ya anak ibu, kita kalau misalnya ada kawan kita membutuhkan pertolongan kita, kita harus menolongnya. Dan habis itu kalau misalnya kawan kita membutuhkan pertolongan kita, kita dengan ikhlas menolongnya. Kita juga bersedekah bagi orang yang membutuhkan, ya anak ibu. Yang keenam, menjalin silaturahmi. Ini anak ibu ya, kita tidak boleh memutuskan silaturahmi karena memutuskan silaturahmi itu tidak baik. Baik dalam keluarga kita, baik saudara-saudara kita. Kita harus menjalani silaturahmi yang baik sesama kawan di sekolah, sesama tetangga di rumah tetangga kita di rumah, dan gitu juga sesama saudara kita dari sebelah ayah maupun sebelah ibu kita. Kita harus menjalani silaturahmi yang baik, anak ibu ya. Yang ketujuh, menebar cinta kasih sayang sesama makhluk hidup. Ya anak ibu ya, kita harus mencintai sesama kawan kita, misalnya kita di sekolah, harus kita saling mencintai, tidak boleh bersikap saling membuli karena itu tidak baik. Contoh yang tidak baik anak ibu ya. Tidak boleh kita saling membuli sama kawan di sekolah karena kita sama-sama menjadi makhluk ciptaan Allah, harus saling mencintai dan menyayangi ya anak ibu. Salah satu contoh meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman adalah kasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memaafkan orang yang membencinya. Salah satu contoh meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim. Ini Asmaul Husna Ar-Rahim anak ibu ya. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang beriman, mengamalkan Ar-Rahim dengan cara menyayangi keluarga kita. Berikut ini makna dan keutamaan Asmaul Husna Ar-Rahim, yaitu 1. Makna adalah barang siapa yang membaca Ar-Rahim sebanyak 100 kali setelah mengerjakan sholat subuh. Berikut ini makna dan niscaya dia akan mendapatkan kasih sayang dari semua makhluk dan terhindar dari semua bencana dan malapetaka, anak ibu ya. Niscaya dia akan mendapatkan kasih sayang dari semua makhluk dan terhindar dari semua bencana dan malapetaka. Yang kedua, keutamaan adalah sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Yang kedua,
Keutamaan adalah sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak ibu ya, contoh kita meneladani ar-Rahim berarti memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada orang-orang sekitar. Anak ibu ya, contoh kita meneladani ar-Rahim berarti memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada. Contohnya adalah ketika seorang ibu selalu memberikan cinta dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa memandangkan kesalahan ibu tersebut, memberi kasih sayang tanpa mengharap balasan. Contohnya adalah ketika seorang. Cara meneladani ar-Rahman dan contohnya ada 5 anak-anak ya, yaitu 1. Memberikan kasih sayang tanpa syarat. Kayak ibu jelaskan tadi anak ya, memberikan kasih sayang kita ke sesama kawan. Tidak boleh pelit. Kalau kita menyayangi kawan kita, menyayangi orang-orang terdekat kita, kita juga disayang sama orang. Tapi kalau sikap kita benci sama orang, suka enggak orang sama kita nak? Enggak kan? Makanya dari itu kita harus selalu menyayangi sesama kawan kita di sekolah, dimanapun kita berada harus saling menyayangi nak ya. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Misalnya ada kawan kita yang berbuat salah, kita pun harus mengampuninya. Tidak boleh kita dendam sama kawan kita, tidak boleh kita membalas kesalahannya. Itu tidak baik anak ibu ya. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita menolongnya. Karena suatu saat kalau kita membutuhkan pertolongan, orang juga menolong kita. Karena dengan kita menolong orang, kita juga mendapat pahala anak ibu. Mau enggak anak ibu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau mau, makanya anak ibu haruslah bersikap pemurah dan suka menolong yang membutuhkan. Yang keempat, memberi dukungan emosional. Yang kelima, menjaga hubungan keluarga dengan baik. Ya, anak ibu ya, kita dalam keluarga di rumah harus saling kasih sayang, harus kita saling menjaga keluarga kita. Kayak mana kita buat, kita harus hidup selalu bahagia. Kita harus menjadi anak yang beriman, harus menjadi anak yang patuh sama orang tua, supaya dalam keluarga kita rukun. Tidak boleh kita recok sesama keluarga kita di rumah, sama adik kita, sama abang kita, sama kakak. Kita harus patuh sama yang di atas, contohnya sama kakak kita, sama abang kita. Apa yang dibilang kita harus mendengarkannya. Gitu juga kalau dibilang sama orang tua kita. Karena apa yang dibilang orang tua kita itu semua untuk kebaikan kita nak. Karena orang tua itu tidak pernah berkata salah untuk anaknya. Ya anak ibu. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi sesamanya. Beliau sangat menyayangi umatnya. Beliau juga menyayangi keluarganya. Kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menyayangi saudara kita harus menghormati ayah dan ibu kita sayang
kasih sayang Nabi Muhammad SAW ditunjukkan melalui sikapnya yang lemah lembut, pemaaf, dan penuh belas kasihan. Beliau juga menyayangi seluruh manusia, tidak hanya umat Islam, anak ibu ya. Contohnya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang yaitu sebagai berikut. Beliau juga menyayangi seluruh manusia, tidak hanya umat Islam, anak ibu ya. Contohnya, 1. Menyayangi keluarga seperti istri, anak, dan cucu. Ya, kalau misalnya di keluarga kita, misalnya kayak kita masih anak-anak, ada adik kita, ada kakak kita, ada abang kita, kita harus menyayanginya, nak ya. Kita harus contoh mendalami sikap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Beliau tidak membalas dendam, melainkan mendoakan mereka yang menyakiti. Ya, nah ibu, kita harus meneladani, nak ya, sifat-sifat Nabi kita. Karena kayak contohnya Nabi kita maha pemurah, tidak pernah dendam sama orang yang menyakiti kita, tidak boleh dendam, anak ya. Yang ketiga, memuliakan dan menghormati orang lain, termasuk orang yang beda keyakinan. Ya, anak ibu ya, kita harus memuliakan dan menghormati misalnya orang yang tertua dari kita, kayak contoh di sekolah kita lokar lain, misalnya lokar yang tinggi, abang-abang kita, kakak-kakak kita harus menghormati. Gitu juga yang terhadap kawan-kawan kita yang non-muslim, kita tidak boleh membeda-bedakan ya nak ya, sama-sama kita menghormati. Yang keempat, mengajarkan untuk tidak menghakimi orang lain. Beliau mengajak untuk bersikap terbuka dan berprasangka baik. Yang kelima, menyayangi anak yatim. Beliau menjelaskan bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan surga. Menyayangi anak yatim dan menyantuninya adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan keberkahan. Menurut ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat hambanya yang berbuat baik terhadap anak yatim, anak-anak ya. Nah, ada beberapa caranya kita menyayangi anak yatim. Yang pertama, berikan santunan, makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Supaya apa, anak ibu? Supaya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak ibu ya, ada makanan kita, pakaian, kita harus memberikannya sama anak yatim. Dan kita berikan itu harus dengan ikhlas, anak ya. Tidak boleh kita memberikan tapi kita tidak ikhlas. Itu bukan mendapat pahala, malah kita mendapat dosa. Tapi kalau kita memberikan sesuatu untuk anak yatim dengan ikhlas, itu akan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga mendapat rezeki berlimpah lebih dari yang kita berikan untuk anak yatim. Yang kedua, berikan perlindungan dari pelecehan. Ya nak ya, kita harus melindungi anak yatim dari orang-orang yang
Misalnya orang yang berniat jahat, kita melindunginya, ya nak ibu ya, karena suatu saat kita pun kalau mengharap perlindungan dari orang lain, kita juga dilindungkan, ya nak ya, karena setiap perbuatan kita Allah itu maha mengetahui, ya nak ibu ya. Yang ketiga, berikan perhatian dengan mengusap kepalanya. Misalnya, kalau kita memberikan sedekah, jangan lupa kita mengusap kepalanya, karena itu kita dapat pahala anak-anak ya. Kita pun memberi harus dengan ikhlas ya, tidak boleh niat kita dalam hati tidak ikhlas, tapi tangan kita memberikan, hati kita tidak ikhlas, itu tidak boleh nak ya, itu tidak bagus, karena kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan pengen mendapatkan pahala, mendapatkan surga, makanya setiap pemberian kita harus dengan ikhlas. Yang keempat, bergaul dengan mereka. Nah ya, kita tidak boleh membeda-bedakan nak ya. Nabi Muhammad aja sayang sama anak yatim, apalagi kita nak. Tidak boleh kita membedakan dia. Kalau dia tidak ada uang, misalnya untuk membeli sesuatu yang bagus, mungkin dia nanti berpakaian tidak bagus, kita malu bergaul dengannya, kita malu berkawan dengannya, itu tidak boleh nak ya. Kita sesama ciptaan Allah itu tidak boleh membeda-bedakan, apalagi terhadap anak yatim nak. Kalau kita menyayangi mereka, Allah pun sangat sayang sama kita. Allah, Nabi Muhammad SAW sayang kepada kita. Mau nggak anak ibu? Ya, alhamdulillah kalau anak ibu mau semuanya ya. Yang kelima, membantu mereka hidup mandiri. Ya nak ya, kita harus berkawan dengan baik, saling menghargai. Dan yang keenam, membiayai pendidikannya. Contohnya nak ya, kalau misalnya kita ada rezeki lebih, ada orang tua kita misalnya ada rezeki lebih, kita tidak boleh pelit nak ya, karena kita memberikan pendidikan kita untuk anak yatim itu sangat banyak pahalanya nak ya. Jangan nanti kalian menganggap dengan kalian mengeluarkan uang untuk pendidikannya, uang kalian akan berkurang. Itu salah nak ya. Itu pendapat yang nggak bagus. Misalnya uang kita udah kita keluarkan untuk pendidikannya, kita beli baju seragamnya, kita beli sepatunya, apa yang dibutuhkannya sama anak yatim kita beli semuanya, karena orang tua kita ada lebih rezeki. Allah itu menggantikannya lebih dari yang kita keluarkan nak ya. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak yatim nak ya. Kita akan dapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, menjaga kehormatan dan harga diri mereka. Nah ibu ya, kita harus menjaganya, tidak boleh kita mengata-ngatainya, tidak boleh kita membulinya, karena itu tidak bagus, malah nanti kita celaka nak. Kalau kita bersikap kayak gitu sama mereka, ya kita harus saling menghormati dan menyayangi nak ya. Dan yang selanjutnya, menjaga harta mereka. Ya nak ya, misalnya kita di sekolah harus saling menjaga, tidak boleh kita merebut apa yang milik dia. Ya nak ya, karena itu tidak bagus. Malah kalau misalnya ada dari kita, kita berikan lagi sama anak yang membutuhkan, misalnya anak yatim. Kita menjaga harta mereka nak ya. Yang selanjutnya, tidak menghardiknya. Ya nak ya, karena setiap umat ciptaan Allah itu sama nak ya. Tidak ada beda di mata Allah. Kita tidak boleh menghardiknya, tidak boleh membulinya. Kalau dia itu kurang dari kita ada lebihnya dari dia, itu tidak boleh, tidak bagus nak ya.
kita harus saling menghargai, menghormati, karena setiap ciptaan Allah itu sama, nak ya. Mengajarkan untuk menyayangi orang miskin, orang bodoh, orang hina, dan hewan. Ini salah satu contohnya, nak ya, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya ada kawan kita yang kekurangan rezeki, kita tidak boleh membedakan. Ya nak ya, itu tidak bagus ya. Dan ada kawan kita juga kekurangan ilmunya. Kita juga jangan selaku kita di dalam lokal kita selalu mendapat juara, selalu mendapat juara 1, sedangkan kawan kita tidak pernah mendapatkan juara dan kita menghinanya, itu tidak boleh, nak ya. Itu sikap tidak bagus. Dan juga orang hina, nak ya. Itu juga tidak bagus, nak. Kita menghina kawan kita yang dipandang hina, karena setiap umat Nabi Muhammad dan setiap ciptaan Allah tidak ada yang hina, nak ya. Semua itu di mata Nabi Muhammad SAW umatnya adalah orang yang baik, ya nak ya. Dan juga dengan hewan, kalau misalnya ada hewan kita di rumah, seperti contohnya kucing, kita harus menyayanginya dengan cara apa, nak? Memberinya dia makan, memberikan dia minum, tidak boleh dia kelaparan di rumah kita, nak ya. Karena hewan yang kucing itu kesayangan siapa, nak? Kesayangan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari itu kita harus menyayanginya. Jangankan kucing, pokoknya semua binatang peliharaan kita di rumah harus kita pelihara dengan baik, dengan cara memberikan makan dan minum, nak ya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW dapat menjadi teladan di dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW dapat menjadi teladan di dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya, yang sifat mulia. Ia tidak kenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan mereka. Baiklah anak ibu semua, cukup sekian dulu materi kita hari ini ya anak ibu semuanya. Semoga bermanfaat materi kita hari ini ya anak-anak ibu. Terima kasih, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.